Dr. Zulher Ali, spesialis penyakit dalam konsultan ginjal hipertensi, lahir di Air Molek. Pantesan molek terus Dr. Zulhernya. Kemudian riwayat pendidikannya banyak sekali ya. Yang terakhir adalah sebagai doktor S3 di FK Unair Surabaya tahun 2018. Beliau adalah ketua KSM penyakit dalam RSMH, juga kepala divisi ginjal hipertensi RSMH FK Unsri, dan ketua Ikatan Dokter Indonesia, Ikatan Dokter Indonesia cabang Palembang. Cuman kurang lagi pengalaman sebagai pemandu Dul Muluk. Silakan Dr. Zulher, waktu 20 menit ke depan untuk menyampaikan presentasinya. Silakan. Baik, terima kasih Dr. Yudianita. Apakah cukup jelas suara saya ini? Jelas sekali, Dok. Jelas sekali, terima kasih. Ya, pagi-pagi kita ngobrol soal hipertensi. Baik, kita lanjutkan. Tadi sudah sangat jelas untuk hipertensi bagian anak. Kita akan melanjutkan ke hipertensi dewasa. Saya izin share screen. Apakah screen saya sudah bisa dilihat? Sudah terlihat, Dok. Oke. Kita akan bicara tentang penata laksanaan hipertensi dengan penyakit penyerta komorbid. Ini berdasarkan ada tidak kurang dari 5 guideline yang terakhir dari International Society of Hypertension tahun 2020, European, American, Indonesia juga ada, INASH 2019 dan JS 8 2014, yang melatar belakangi kita untuk bicara tentang ini bahwa kita sangat mengetahui hipertensi itu mempunyai berbagai komorbiditas, ya, dan ini dapat berpengaruh terhadap risiko kardiovaskuler dan bagaimana cara kita menata laksana pasien tersebut. Jumlah komorbiditas ini semakin meningkat dengan berjalannya usia, kemudian prevalensi hipertensi dan dari berbagai penyakit yang lain. Komorbiditas yang paling sering adalah penyakit jantung koroner, CAD, stroke, CKD, kemudian gagal jantung, dan yang tidak kurang pentingnya adalah PPOK. Sedangkan yang jarang, dan jarang juga kita bahas, yaitu mengenai penyakit rematik, lalu psikiatri, penyakit psikiatri. Dan semuanya ini harus kita kelola dengan baik, ya, harus kita tata laksana dengan baik, kita identifikasi, dan kita lakukan pengobatan sesuai dengan bukti-bukti yang ada sampai saat ini. Mari kita lihat sejenak mengenai evolusi guideline dari hipertensi. Ini dari waktu ke waktu ternyata batasan hipertensi itu berubah. Ini kita lihat tahun 1939 itu 120/80, kemudian meningkat, bahkan pada tahun 1948 dan 1956, orang baru dikatakan hipertensi kalau sudah 180/100. Namun berkembang terus sampai sekarang dan kita sangat mengenal apa yang disebut sebagai JNC 7 tahun 2003, patokan tekanan darah tinggi itu adalah di bawah 140, di atas 140/90. Kemudian ini ada beberapa guideline yang relatif baru 2017 dan 2018 yang ada perbedaan yang sangat menyolok. Pada AHA 2017 yang American ternyata 130 saja sudah dikatakan hipertensi. Namun setahun kemudian Eropa mengatakan tetap 140/90, dan akhirnya pada tahun 2000 ini Indonesia mengikuti European tetap 140/90. Akhirnya pada tahun 2020 International Society of Hypertension itu mengeluarkan guideline yang sama seperti yang dilakukan oleh European, jadi tetap 140/90. Dan bila kita lihat, kita bandingkan dengan yang 2023 tadi, ternyata batasannya masih tetap sama, 140/90. Hanya ada sedikit perbedaan mengenai batasan normal. Kalau tahun 2003 itu batasan normal adalah kurang dari 120/80, sedangkan yang tahun 2020 ini kurang dari 130/85. Ada hal yang menarik pada guideline pada tahun 2020 ini adalah ada batasan yang dikatakan optimal dan esensial. Kalau optimal ini adalah yang ideal,
tapi tidak selalu bisa dilakukan. Sedangkan esensial itu batasan minimum yang dapat kita berikan itu biasanya lebih banyak ke pendapat-pendapat ahli. Kita masuki materi kita, bagaimana? Tadi sudah kita jelaskan, komorbiditas yang paling sering adalah penyakit kardiovaskuler, baik itu di jantung maupun di cerebral dan pembuluh darah. Lalu ada penyakit ginjal, renal disease, ada diabetes, ada dislipidemi, ada obesitas. Yang tidak kalah pentingnya adalah asam urat, uremia. Dan semua ini sangat berpengaruh terhadap hipertensi maupun terhadap pengaruh dari penyakit kardiovaskuler. Kita lihat satu persatu. Bagaimana hipertensi dengan coronary artery disease? Dikatakan secara epidemiologis ada interaksi yang sangat kuat antara CAD dengan hipertensi. Diperkirakan interaksi itu sampai 25-30% terhadap infark miokard. Kemudian hal yang paling penting adalah perubahan lifestyle, yaitu berhenti merokok, diet, dan latihan fisik. Bahkan ada yang mengatakan orang baru akan berhenti merokok kalau sudah sampai ke ICU. Jadi kalau sudah terjadi infark miokard. Tensi harus kita turunkan sampai di bawah 130/80. Obat pilihan adalah RAS blocker, ACE dan ARB, dan beta blocker. Bila perlu dapat ditambahkan calcium channel blocker. Kemudian yang juga tidak kalah pentingnya adalah kolesterol harus kita turunkan LDL-nya sampai di bawah 55 mg per desiliter. Juga mengenai aspirin itu juga secara rutin harus diberikan. Ini adalah guideline yang dikeluarkan oleh European, sama seperti yang tadi. Kalau dua obat ini tidak dapat mengontrol tekanan darahnya, dapat dilakukan 3 kombinasi dengan diuretik. Kalau tidak, tetap bisa ditambahkan spironolakton. Sehingga kita bisa mencapai tekanan darah di bawah 130/80. Kemudian kita lanjutkan dengan gagal jantung, heart failure. Kita mengetahui ada 2 tahap dari heart failure. Yang pertama ialah kalau sudah terjadi penurunan ejection fraction, jadi fungsi jantungnya sudah menurun. Dan yang kedua adalah yang tetap terjadi preserve, jadi preserve ejection fraction. Dan semuanya ini menjadi berat dan sangat meningkatkan mortalitas pada pasien-pasien hipertensi. Tensi tetap di bawah 130/80, tapi tidak boleh harus di atas 120/70. Jadi tidak boleh lebih rendah dari 120/70. Kemudian obat pilihannya adalah RAS blocker, beta blocker, dan spironolakton. Spironolakton, MRLA itu diberikan, sedangkan diuretik sendiri itu secara evidence sebetulnya sangat terbatas, memperbaiki simptomatik. Kemudian calcium channel blocker ini harus dengan perhatian khusus, hanya diberikan kalau kontrol tekanan darah tidak dapat dilakukan. Bahkan ada beberapa literatur yang mengatakan bahwa calcium channel blocker dikontraindikasikan pada pasien-pasien gagal jantung. Ada obat yang relatif baru yang kita sebut sebagai angiotensin receptor neprilysin inhibitor, itu sudah banyak dipakai oleh dokter-dokter jantung, yaitu sacubitril valsartan, yang dikatakan cukup baik pada pasien-pasien yang sudah terganggu ejeksi fraksinya dan merupakan alternatif tambahan selain kita berikan ACE dan ARB. Yang lain-lain saya kira relatif hampir sama, baik yang preserve maupun yang reduce ejection fraction. Ini adalah guideline juga yang dikeluarkan oleh European. Ini pemberian ACE, ARB, diuretik, yaitu yang terutama adalah loop diuretik dan beta blocker, sedangkan langkah berikutnya dapat kita berikan MRA, yaitu spironolakton. Sedangkan untuk pasien-pasien yang juga disertai dengan atrial fibrilasi, itu kita dapat diberikan beta blocker atau non-dihidropyridin. Kalau kita yang ada sekarang adalah lebih banyak kita memakai diltiazem. Atau juga dapat diberikan beta blocker dan calcium channel blocker. Kalau ini tidak dapat dilakukan, bisa dilakukan kombinasi antara ACE, beta blocker, dan dihidropyridin. Jadi bukan beta blocker dan non-dihidropyridin itu tidak dianjurkan.
Bagaimana pasien-pasien hipertensi dengan CKD? Kita sangat paham selama ini bahwa dengan penurunan laju filtrasi glomerulus itu akan terjadi dengan hipertensi resisten, kemudian MASH hipertensi, apa yang dikatakan oleh Dr. Intan tadi, dan yang tidak kalah pentingnya adalah apa yang disebut sebagai nighttime blood pressure value. Umumnya pasien-pasien hipertensi itu pada malam hari tekanan darahnya akan turun, tetapi pada pasien-pasien CKD tekanan darahnya tetap tinggi. Ini yang kita sebut sebagai nighttime blood pressure. Dan semuanya itu sangat mempengaruhi fungsi ginjal, juga albuminuria, yang bahkan efeknya itu tidak sejalan dengan keuntungan dari kardiovaskuler. Obat pilihannya adalah tetap RAS inhibitor, yaitu untuk menurunkan albuminuria, kemudian dapat ditambahkan kalsium channel blocker dan diuretik, terutama adalah loop diuretik, yaitu furosemide, kalau GFR-nya sudah di bawah 30. Yang harus kita ingat adalah kalau kita memberikan ACE dan ARB, kita harus selalu memonitor laju filtrasi glomerulus, kemudian mikroalbuminuria, dan elektrolit, karena ada kemungkinan akan terjadi hiperkalemi dan peningkatan dan penurunan GFR. Ini adalah guideline yang dikeluarkan oleh American Heart Association terhadap pasien-pasien kita dengan CKD. Targetnya adalah di bawah 130/80. Kemudian kalau terjadi albuminuria dan peningkatan kreatinin, itu kita harus berikan ACE inhibitor. Lalu kalau intolerans itu dapat diberikan ARB, atau kalau tidak ya tetap kita berikan ACE inhibitor. Bagaimana dengan pasien-pasien yang sudah menjalani transplantasi ginjal? Nah, di sini dikatakan obat pilihannya adalah kalsium antagonis. Jadi kalsium antagonis, bahkan ada beberapa literatur yang mengatakan non-dihidropyridin kalsium antagonis itu dapat dapat memperbaiki berbagai imunosupresif dosis yang kita berikan. Ini adalah kita ke saraf untuk pasien-pasien yang akut intracerebral hemorrhage, perdarahan dari otak, ya. Ini yang harus kita lihat, kalau akut itu kurang dari 6 jam dari onset. Nah, ini kita bagi dua, jadi kita harus hati-hati. Kalau dia di atas 220 mm air raksa, sistoliknya, itu dapat kita berikan obat-obat intravenous, ya, untuk menurunkan tekanan darahnya sebesar lebih kurang 15% saja. Jadi kalau normalnya 25%, ini cukup 15% saja. Tetapi kalau tensinya di antara 150 sampai 220, itu tekanan darah sistoliknya tidak boleh turun kurang dari 140, karena ini bahkan dapat menyebabkan bahaya dikatakan. Jadi kita batasannya tidak boleh lebih rendah dari 140/90. Sedangkan untuk yang stroke iskemik, itu kita ada dua pilihan. Kondisi akutnya, kalau tadi 6 jam, ini akut batasannya adalah 3 hari, 72 jam. Itu kita harus tentukan dulu, ya, apakah kita ingin memberikan terapi trombolisis atau tidak. Kalau kita ingin memberikan terapi trombolisis, kita harus menurunkan tekanan darah di bawah 185/110. Itu, ya, dan kita maintain ini sampai 24 jam setelah pemberian trombolisis. Namun kalau kita tidak akan memberikan terapi trombolisis, itu kita bagi dua. Kalau yang di atas 220/110, kita harus turunkan tekanan darah lebih kurang 15% selama 24 jam. Jadi tidak boleh juga mendadak, karena yang kita takutkan adalah terjadinya hipoksia cerebral. Kalau dia di antara 220/120, jadi kurang dari 220/110, ini ternyata juga dapat berbahaya. Jadi dikatakan di sini tidak baik, ya. Nah, ini initiating and re-initiating, jadi memulai treatment dalam waktu 48 sampai 72 jam setelah terjadinya iskemia akut tidak efektif untuk mencegah kematian. Jadi ini yang harus kita jaga. Jadi batasannya adalah kalau di atas 220 kita berikan obat, kalau di bawah 220 kita harus lebih hati-hati apakah ada manfaatnya atau tidak.
Bagaimana dengan pasien-pasien hipertensi dengan riwayat stroke sebelumnya? Nah, ini dapat dicegah untuk terjadinya restroke, stroke ulang, kemudian batasannya tetap 130/80 pada orang tua di bawah 140/80. Obat pilihannya tetap RAS blocker, calcium channel blocker, dan diuretik. Saya lihat di sini beta blocker tidak pada tempatnya di sini, dan harus kita jaga. Biasanya kita ingin menurunkan LDL kolesterol di bawah 70, juga biasanya kita berikan antiplatelet treatment. Biasanya kita berikan apakah itu aspirin maupun clopidogrel. Ini adalah guideline yang dari Amerika, dikatakan kalau dia lebih dari 72 jam, ini apakah dia sudah pernah mengalami hipertensi atau tidak. Kalau iya, kita akan restart hipertensi sebelumnya, target kita adalah di bawah 130/80. Kalau tidak ada, kalau dia di atas 140/90, kita harus memulai hipertensi. Sedangkan kalau dia di bawah 140/90, ini juga tidak diketahui apakah ada efeknya atau tidak. Ya. Untuk pembuluh darah, ya, jadi misalnya ada aneurisma aorta atau penyakit-penyakit aorta yang lain, obat pilihannya adalah beta blocker. Kemudian untuk pasien-pasien PPOK, ya, karena PPOK ini sering menjadi komorbiditas pada pasien-pasien hipertensi, target kita ada 130/80. Kalau orang tua di bawah 140/80, yang paling penting adalah harus berhenti merokok, ya. Kemudian hindari polusi udara. Obat pilihan adalah ARB dan calcium channel blocker. Biasanya kita tidak memilih ACE inhibitor karena ACE inhibitor bisa memicu pada pasien-pasien tertentu rokok. Sedangkan beta blocker itu hanya diberikan pada pasien-pasien CAD dan heart failure, dan beta blocker yang dianjurkan adalah metoprolol, bisoprolol, bitoprolol, dan acebutolol. Yang paling sering adalah kita berikan bisoprolol yang tetap eksis sampai saat ini di Indonesia. Bagaimana dengan pasien diabetes? Diabetes tetap targetnya adalah 130/80, kemudian obat pilihannya adalah RAS inhibitor. Kalau perlu kita tambahkan calcium channel blocker dan diuretik thiazid. Jangan lupa untuk memberikan statin kalau LDL-nya di atas 70, kalau dengan ada target organ damage, dan pada pasien DM saja itu umumnya di atas 100. Ya. Dan yang harus kita ingat, kita juga harus mengobati glukosa dan lipidnya. Sedangkan untuk gangguan lipid, itu biasanya kita tetap memberikan ARB, ACE, dan calcium channel blocker. Statin kita harus turunkan, karena baik bersama ezetimibe maupun tidak. Lalu triglycerid itu biasanya kita obati kalau dia di atas 200 mg, terutama untuk pasien-pasien dengan hipertensi dan DM. Ya. Dan pilihannya adalah fenofibrat kalau HDL-nya normal, rendah, HDL-nya rendah, sedangkan triglyceridnya tinggi. Untuk pasien-pasien HIV yang juga kadang-kadang bersamaan dengan hipertensi, itu dapat meningkatkan risiko kardiovaskuler. Obat pilihannya ialah boleh yang lain kecuali calcium channel blocker, ya, karena dikatakan bahwa calcium channel blocker ini sering dapat interaksi dengan obat-obat antiretroviral yang lain. Nah, ini juga yang tidak kalah pentingnya kalau dia bersamaan dengan penyakit rematik. Ini relatif jarang, tapi harus kita ingat, dia ini biasanya kalau pada pasien-pasien ini itu kontrol akan sangat sulit. Kemudian risiko kardiovaskulernya meningkat satu step ke atas. Yang harus pilihan kita adalah RAS inhibitor dan calcium channel blocker. Yang harus kita perhatian adalah harus kita hindari NSAID dengan dosis yang tinggi, karena dia dapat memicu tekanan darah, naiknya tekanan darah. Sedangkan yang terakhir untuk pasien-pasien psikiatri, ternyata banyak sekali hubungan penyakit psikiatri ini dengan hipertensi. Ini saya lihat terutama pada pasien-pasien depresi, katanya dapat jadi peningkatan hipertensi, kemudian efeknya itu dapat meningkatkan risiko kardiovaskuler, risiko sosial stres, lalu depresi itu bahkan dapat meningkatkan morbiditas dan mortalitas. Ya. Obat pilihannya adalah RAS inhibitor dan diuretik, ya. Dan karena dia relatif sedikit interaksinya dengan antidepresan, sedangkan
kalsium channel blocker dan alpha blocker itu harus hati-hati karena ada kemungkinan terjadinya hipotensi ortostatik. Beta blocker selain dari metoprolol itu dapat diberikan kalau terjadi takikardi. Jadi pada pasien-pasien antidepresan, antipsikotik drug, kadang-kadang terjadi takikardi itu dapat diberikan beta blocker. Jadi sebagai gambaran tadi, apa saja obat-obat pilihan kita, sebetulnya relatif mudah, tapi yang harus kita ingat ada yang tidak boleh. Pada gagal jantung, ACE, ARB ini hampir semuanya boleh. Pada post-MI, ACE, ARB, dan beta blocker, kita tidak, bukan obat pilihannya adalah calcium channel blocker, kecuali pada pasien-pasien dengan angina. Pada CAD itu boleh semua, ACE, beta blocker, diuretik, dan calcium channel blocker. Diabetik itu kita tidak memberikan beta blocker, CKD itu umumnya kita berikan ACE, ARB, boleh calcium channel blocker. Sedangkan stroke, pilihan kita adalah ACE dan diuretik. Sedangkan untuk ibu hamil, ini nanti akan disampaikan sendiri oleh Dr. Novadian, intinya adalah pemberian salbutamol, nifedipin, dan metioldopa. Kalau itu sulit, yang paling penting bagi kita adalah apa yang tidak boleh diberikan. Ya, jadi kadang-kadang kita kalau indikasi kita tidak bisa, kita harus memikirkan kontraindikasi. Yang utama kontraindikasi untuk diuretik ialah kalau pasien-pasien dengan peningkatan asam urat, itu harus hati-hati. Ya. Juga pada pasien-pasien metabolik sindrom, glukos intoleran, kehamilan, dan yang lain-lain. Sedangkan beta blocker yang tidak boleh adalah pada pasien asma dan pada pasien AV block, bradikardi itu tentu tidak boleh dilakukan. Pada kalsium antagonis, tadi sudah saya katakan, itu tidak dianjurkan pada pasien-pasien taki, aritmia, dan juga yang harus kita ingat adalah kalau terjadi edem pada tungkai. Ya. Untuk kalsium antagonis yang non-dihidropiridin, verapamil dan diltiazem, itu juga pada AV block tidak boleh, kemudian pada bradikardi tidak boleh. Nah, ini peringatan keras untuk ACE inhibitor dan ARB yang umumnya boleh diberikan kepada apa saja, kecuali pada ibu hamil, ya, hiperkalemi, dan terjadinya bilateral renal artery stenosis. Demikian juga pada ibu-ibu muda, ya, ibu-ibu muda yang memakai baik yang tanpa kontrasepsi itu juga tidak dianjurkan. Baik, jadi sebagai kesimpulan apa yang saya sampaikan adalah selain kita mengontrol tekanan darah, yang juga harus kita ingat bagaimana kita mengontrol gaya hidup, kemudian menurunkan berat badan untuk menurunkan risiko kardiovaskuler, kemudian perubahan-perubahan lifestyle yang sangat penting adalah perubahan kolesterol. Ini dikatakan sampai LDL kolesterol harus turun, ya, antara 50 sampai 70 pada pasien-pasien CVD, CKD, DM, sedangkan antara 50 sampai 100 itu pada pasien-pasien high risk, ya, kurang dari 115 itu pada pasien-pasien moderate risk. Untuk gula darah, target kita adalah di bawah 126 atau A1C-nya di bawah 7%. Kemudian yang juga tidak kalah penting adalah asam urat. Kadar asam urat idealnya di bawah 6,5 atau 6 kalau dia juga disertai dengan growth. Antiplatelet terapi itu biasanya sangat dianjurkan untuk pasien-pasien CVD, tapi harus hati-hati untuk pasien-pasien dengan riwayat hemorrhage, pendarahan. Ya. Saya kira itu Dr. Dian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Zulher, paparannya sangat lengkap sekali. Saya pikir ini adalah esensial tata laksana pada hipertensi dengan komorbid ya. Semuanya sudah tercangkup di sini, jadi nggak usah susah-susah lagi belajar tempat lain. Cukup dengan slide-nya Dr. Zulher itu sudah dapat semua. Ya. Terima kasih.